Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan sebuah materi terkait kita menyambut Hari Ibu ya, 22 Desember. Sebenarnya kalau kita mengatakan Hari Ibu, kayaknya Hari Ibu itu setiap hari. Karena ibu itu bekerjanya setiap hari ya, tapi tidak ada hari libur seperti itu. Tapi tanggal 22 Desember mungkin ditetapkan sebagai Hari Ibu sebagai bentuk penghargaan kepada para ibu di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syarifuddin tadi, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ibu memiliki 4 tangan dalam kehidupan. Kenapa 4 tangan? Mungkin ini sebuah kiasan yang mengatakan bahwa ibu bisa melakukan banyak hal. Ibu bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Yang pasti ibu melebihi seorang superhero, mungkin seperti itu ya. Oke, saya langsung saja untuk menyampaikan materi. Ya, pasti di sini saya harap apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, untuk rekan-rekan semuanya, untuk para ayah dan para ibu. Mungkin di sini pesertanya bukan hanya perempuan ya, tapi saya lihat ada juga laki-laki. Karena apa daya seorang ibu tanpa dukungan seorang ayah. Ya, terima kasih. Saya mulai dengan kalimat ini. Ibu adalah sekolah utama bagi anak. Bukan sekolah pertama. Karena kalau dikatakan sekolah pertama, ada kedua, ada ketiga, dan keempat. Dan kalau dikatakan sekolah pertama, berarti kalau sekolah pertama selesai, baru anak lanjut ke sekolah kedua. Tapi ibu adalah sekolah utama bagi anak. Kenapa? Karena pendidikan dari ibu atau pengasuhan dari ibu adalah sepanjang masa. Tidak akan berhenti ketika anak TK, oh ibu sudah bukan lagi seorang pendidik, bukan. Ibu akan mendidik anak selamanya. Anak yang pintar bisa diperoleh dari hasil pendidikan di tempat belajar. Tapi anak yang bahagia dan berbudi luhur hanya akan diperoleh dari asuhan para ibu hebat yang mendedikasikan dirinya untuk terus belajar dalam proses pengasuhan. Mungkin Anda semua sepakat ya, pintar itu adalah produksi yang bisa kita didik di sekolah. Seperti kemarin ada saya baca seorang profesor meminta beberapa orang anak yang paling bodoh di suatu daerah, dan beliau berjanji akan mendidiknya untuk menjadi sosok-sosok yang hebat. Dan ternyata setelah beberapa tahun benar, anak-anak itu bisa menjadi anak-anak hebat yang meraih piala-piala dari Olimpiade. Berarti anak pintar itu bisa dididik. Tapi anak yang bahagia, anak yang berbudi luhur, itu hanya akan diperoleh atau hanya akan dihasilkan oleh ibu yang hebat. Lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibu, kalau kita berbicara tentang ibu, kita tidak akan lepas dari apa saja sih masalah anak-anak kita hari ini. Kenapa? Karena setiap masalah anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Nah, mungkin Anda semua tahu, Anda semua sering melihat berita, Anda semua sering baca koran, atau Anda semua sering melihat di media-media tentang bagaimana sih kondisi anak-anak atau remaja-remaja saat ini. Yang pertama, permasalahan yang paling besar adalah krisis moral atau degradasi moral, atau kalau kita tahu bahasa Sundanya penurunan moral. Di tahun 2019 sangat banyak berita tentang anak-anak yang melakukan tindakan amoral atau yang tidak sopan terhadap gurunya. Jadi
ketika berlaku semena-mena atau ketika gurunya menjelaskan dia tidak memperhatikan dan sebagainya, ketika diberi peringatan akhirnya si anak mengadu kepada orang tua dan orang tua akhirnya ikut melakukan tindak kekerasan kepada guru. Kemudian banyak sekali para remaja yang ikut di geng motor dan lain sebagainya, yang intinya memperlihatkan bahwa generasi muda kita, generasi yang 10 tahun yang akan datang mungkin akan jadi orang dewasa, itu adalah generasi yang saat ini mengalami krisis moral. Kemudian mental yang rapuh. Ada juga di hampir 2018-2019 itu berita tentang seorang anak yang depresi atau seorang anak yang melakukan bunuh diri padahal masih di usia remaja atau SMP dan lain sebagainya. Atau seorang anak yang ketika putus cinta atau patah hati melakukan gantung diri. Mental yang rapuh. Anak-anak sekarang, anak-anak remaja atau anak-anak yang di usia mungkin dari SD, SMP, SMA itu hampir, saya tidak tahu sebagian besar atau hampir rata-rata memiliki mental yang rapuh. Kenapa dikatakan rapuh? Karena lebih suka melampiaskan segala sesuatu dengan menyakiti diri sendiri dan jarang sekali atau sulit sekali untuk menyikapi positif ketika mereka lagi jatuh atau lagi mengalami sebuah masalah. Kemudian ego yang tinggi, tidak mau disalahkan. Ketika disalahkan akan marah, akan mengatakan oh ibunya tidak sayang, ayahnya tidak sayang dan lain sebagainya. Intinya adalah harus menang, harus punya dia yang diakui dan lain sebagainya. Tidak mau merasakan diri itu gagal. Karena egonya bukan lagi tinggi tapi lebih terlalu tinggi. Kemudian minimnya pengasuhan yang benar dari orang tua ya tadi. Ketika ada permasalahan, orang tua cenderung membela anak tanpa mau tahu apakah si anak ini benar atau salah, atau tanpa mau tahu apa sih duduk persoalannya, apa sih sebenarnya masalah yang dialami oleh si anak. Tapi pokoknya orang tua merasa anaknya adalah yang benar. Akhirnya pengasuhan yang, atau misalnya ada masalah dan lain sebagainya, orang tua inginnya pokoknya yang terbaik untuk anak. Jadi anak tidak pernah melewati fase-fase sulit atau fase-fase yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Oke, di mana ibu dengan segala kemampuan hebatnya sehingga masih ada anak-anak yang memiliki banyak masalah dalam kehidupan. Kalau kita berkaca dari permasalahan-permasalahan tadi, padahal ibu punya 4 tangan. Ibu adalah seorang yang kalau kita gambarkan sosok yang luar biasa. Terus saat ini di mana ibu ini? Di mana sosok ibu hebat ini? Pertanyaannya adalah apakah ibu harus tinggal di rumah saja agar bisa optimal dalam mengasuh anak? Atau apakah salah jika ibu memilih bekerja karena beberapa alasan sehingga tidak bisa mendampingi lebih lama para ibu, sebagaimana para ibu yang memilih bekerja di rumah? Saya tidak mengatakan bahwa ibu di rumah tidak bekerja ya, karena yang namanya ibu di rumah atau di luar rumah pasti mempunyai pekerjaan. Mencuci piring, mencuci pakaian, mengasuh atau merawat anak, itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi rubahlah mindset Anda semua, jangan sampai mengatakan misalnya istri saya tidak bekerja atau mama saya tidak bekerja, hanya jadi ibu rumah tangga. Tidak ada kata hanya ketika ibu memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ibu rumah tangga itu kerjaannya 24 jam tanpa henti. Oke, tidak ada yang mutlak salah. Ibu bekerja di rumah atau ibu bekerja di luar rumah, jika anak mendapatkan pengasuhan yang baik, maka dia akan menjadi baik. Nah, bagaimana bisa kok ibu bekerja di luar rumah, anaknya bisa baik? Rata-rata tidak seperti itu kok. Ada kebanyakan ibu yang bekerja di luar rumah malah anaknya tidak bagus, anaknya ini nakal dan sebagainya. Bukan masalah ibunya bekerja di rumah atau ibunya bekerja di luar rumah, tapi bagaimana ibu dalam mendampingi atau mengawasi seorang anak atau mengasihi seorang anak ini. Jadi banyak para ibu yang walaupun beliaunya bekerja di luar rumah, tapi ternyata beliau juga sukses untuk mendampingi anak, walaupun mungkin beliau tidak seperti ibu-ibu yang bekerja yang menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengawasi anaknya lebih lama.
Tapi terlepas dari semua itu, saya yakin para ibu, baik ibu yang berkarir atau ibu yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga pun punya alasan sendiri-sendiri ya untuk kenapa beliau melakukan hal itu. Yang pasti banyak hal yang bisa memicu kondisi atau permasalahan-permasalahan anak yang muncul. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi, gimana sih salahnya? Sebenarnya salah atau tidak? Dalam proses pengasuhan, sebagai orang tua, jika anak berperilaku buruk, yang keliru dalam mengasuh dan mendidik anak adalah orang tua. Sepakat ya, anak itu tidak mungkin berbuat salah kalau dia tidak mencontoh apa yang dilihatnya. Misalnya anak kecil saja. Anak kecil itu tidak mungkin bisa mencubit atau memukul orang kalau dia tidak melihat orang-orang di sekitarnya melakukan hal tersebut. Perilaku seorang anak tidak terbentuk dalam sehari semalam, tapi terbentuk karena proses bertahun-tahun berdasarkan hasil belajar dari apa yang dilihat dan didengarnya di rumah. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, dan nenek. Jadi ketika seorang remaja, kok anaknya seperti ini sih? Perilaku itu bukan terjadi hanya ketika si anak ini sudah remaja, tapi itu sebuah proses belajar yang lama dari anak ini kecil, dari anak ini misalnya balita. Dia melihat orang-orang di sekitarnya, bukan hanya ayah dan ibunya, tapi orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Oke, di dalam psikologi perkembangan ada namanya teori tabula rasa dari John Locke. John Locke ini mengatakan anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi. Jadi bagaimana lukisan di dalam kertas putih itu tergantung orang tua atau orang di sekitarnya, apakah melukiskan dengan penuh warna-warni atau dengan hanya goresan hitam putih dan lain sebagainya. Nah, di hadis Nabi, semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu suci. Nah, tergantung orang tuanya nanti untuk menjadikan dia seperti apa, untuk menjadikan dia beragama apa, dan lain sebagainya. Begitupun dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah yang telah menciptakan manusia menurut kondisi fitrah. Seperti itu. Jadi ternyata teori tabula rasa itu juga didukung oleh hadis Nabi dan Al-Quran, bahwa ya memang seseorang itu terlahir dalam kondisi yang kalau bahasa kita itu polos, belum ada pengetahuan apa-apa, tapi yang membuat dia seperti itu atau dia terbentuk menjadi apa, itu adalah orang tuanya atau orang-orang terdekatnya atau keluarganya, seperti itu. Nah, dan dalam proses mengasuh bukan hanya tugas ibu, karena ibu tidak akan bisa mengasuh dengan bahagia jika tidak mendapat dukungan dari ayah dan anggota keluarga lainnya. Mungkin tadi ada pertanyaan, misalnya, kenapa sih padahal mamanya mamanya sudah di rumah, tapi kok anaknya seperti itu? Nah, bagaimana kondisi keluarga di rumah itu? Kadang ada kondisi yang tidak sehat, misalnya karena ibu ini di rumah, ibu sering mengalami KDRT oleh ayah. Akhirnya ibu sering merasa stres dan lain sebagainya, tidak bisa juga mengasuh anak yang maksimal walaupun sudah di rumah, tidak bekerja di luar rumah. Atau ibu yang cenderung stres saat mengasuh akan cenderung kehilangan kebahagiaan dan mudah melakukan emosi kepada anak. Seperti tadi, ada konflik-konflik dari luar atau ada hal yang mungkin tidak sependapat atau dukungan yang tidak didapatkan ibu seperti itu dalam proses pengasuhan, misalnya berselisih pendapat dengan ayah, atau bisa juga kadang ibu sudah belajar parenting itu seperti ini, ketika dikomunikasikan dengan ayah tidak setuju, akhirnya dalam pengasuhan itu tidak seirama, tidak sejalan, maka proses pengasuhan pun akan gagal untuk mengoptimalkan bagaimana mendidik anak yang baik. Nah, yang terakhir, ini yang saya selalu tekankan di setiap saya memberikan materi tentang parenting. Tidak masalah jika Anda seorang ibu ataupun ayah, tapi Anda terbatas dalam pendidikan. Misalnya, saya dari kuliahnya teknik, saya tidak pernah belajar psikologi pendidikan, saya tidak pernah belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang parenting dan lain sebagainya. Atau saya pendidikannya cuma S1, atau saya pendidikannya cuma lulus SMA, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak tahu, makanya saya mengasuh anak saya sesuai dengan norma ayah ibu saya dulu atau nenek kakeknya si anak-anak ini mengasuh saya, seperti itu.
Atau tidak Bu, kalau anak saya memang seperti ini, saya dulu juga waktu kecil harus dipakai suara keras, dibentak dan sebagainya baru nurut. Makanya anak saya pun seperti itu supaya jadi anak yang penurut, misalnya seperti itu. Jadi tidak masalah pendidikan atau masalah pengetahuan Anda masih kurang, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah jika saat menjadi orang tua, Anda tidak mau belajar untuk menambah pengetahuan dalam proses mengasuh dan mendidik anak. Ada pertanyaan lagi, bagaimana jika memang keluarga turut campur, keluarga ikut campur dalam mengasuh anak? Biasanya seperti itu. Mungkin nenek kakeknya biasanya yang lebih memanjakan atau orang tuanya sudah mengatur nih bagaimana sih agar si anak ini mendapatkan hal yang baik atau agar anak ini bisa didisiplinkan. Tapi ternyata kakek neneknya tidak peduli dengan hal itu, tapi lebih kayak udah jangan ini ya, orang tua kayak gini, orang tua gini-gini, misalnya seperti itu. Bisa Anda berikan pengertian, tapi kalau Anda tidak bisa memberikan pengertian, maksimalkan pengasuhan Anda atau beri pemahaman Anda dengan pasangan, walaupun misalnya kita tidak bisa mengkondisikan lingkungan luar kita, tapi kita bisa mendiskusikan pengasuhan anak-anak kita kepada pasangan kita, baik dari ibu dan ayahnya. Jadi kalau alasannya kenapa sih mendidik anak seperti itu, nggak tahu Bu, soalnya memang pengetahuannya saya kurang dalam masalah parenting. Untuk di tahun 2020, zaman teknologi yang sudah canggih, bahkan saya pun senang ketika sekarang ini ada seminar-seminar online seperti webinar ini yang membuat kita bisa menambah pengetahuan walaupun hanya berdiam diri di rumah. Jadi tidak ada alasan bahwa ayah ibu semua kekurangan pengetahuan dan sebagainya. Kenapa pengasuhan sekarang masih banyak yang bermasalah? Alasannya adalah tadi para orang tua tidak mau mengupgrade atau mengupdate informasi atau tidak mau memperbaiki pemahaman. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, alasannya adalah saya adalah ayah ibumu, atau misalnya saya orang tua Anda, saya lebih lama hidup dari Anda dan saya lebih benar, saya lebih tahu tentang kebaikan anak-anak saya. Padahal ingat, ayah dan ibu, orang tua, orang dewasa itu juga manusia biasa. Manusia biasa pun pernah melakukan salah. Jangan sungkan meminta maaf kepada anak-anak Anda kalau memang apa yang Anda lakukan salah seperti itu. Kebanyakan para orang tua itu tidak mau tahu, jadi penerapan pengasuhannya otoriter. Pokoknya kami orang tuamu benar dan kamu sebagai anak salah. Padahal kondisi tidak seperti itu. Ayah dan ibu itu punya peran masing-masing, tapi pada dasarnya peran ayah dan ibu itu tidak selalu sempurna. Maksudnya tidak selalu benar. Apa sih dalam proses pengasuhan bisa jadi salah. Dan ketika salah, ayo belajar untuk mengucapkan maaf. Kenapa? Karena anak itu belajar dari apa yang dilihat. Ketika dia tahu, oh ternyata orang tuanya salah nih, terus minta maaf kepada anaknya, dia akan belajar. Oh ternyata ayah dan ibu pun kalau salah, beliau minta maaf. Nah itu ada proses yang tadi, ketika misalnya pengasuhan itu kayak orang yang bersepeda, ayah yang di depan, ibu yang dibonceng di belakang. Kalau ayah salah mengarahkan atau ayah salah dalam mengayuh sepedanya, maka semua orang yang dibonceng beliau akan jatuh. Jadi peran ayah itu sangat luar biasa untuk mendukung para ibu. Makanya kenapa ada hari ibu? Mungkin karena masih banyak di luar sana para ibu yang tidak mendapatkan dukungan oleh suaminya. Para ibu yang mungkin bersusah payah sendirian untuk tadi bukan hanya jadi pengasuh anak, bukan hanya jadi istri dari seorang suami, tapi juga jadi pembantu atau yang membantu suami untuk mencari nafkah, atau misalnya juga ingin walaupun sudah harus mendidik anak dan sebagainya, ibu yang juga punya cita-cita
ingin berkarir di luar seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian, sebenarnya banyak, cuman saya pilih ada 2. Ada penelitian dari Siti Fatimah dan Muhammad Awil Umuri tahun 2014 tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa kenapa kok bisa sih remaja itu punya banyak permasalahan atau kenakalan-kenakalan lah yang dianggap yaitu lemahnya pertahanan diri pada remaja dan adanya pengaruh dari teman bermain atau sebaya, dikarenakan para remaja lebih banyak meluangkan waktu bersama teman-temannya daripada di rumah bersama keluarganya. Jadi seperti ini, kebanyakan anak atau seseorang yang sudah tumbuh di usia remaja, misalnya di usia 15, 16, sampai 19 tahun, itu biasanya dia sudah cenderung tidak lagi dekat dengan orang tuanya. Teori kelekatan itu kan dari anak baru lahir mungkin sampai nanti anak sudah masuk SD. Kalau sudah lulus SD maka biasanya dalam teori perkembangan itu sudah masuk pada remaja. Remaja ini akan lebih mendekatkan diri kepada teman sebaya. Nah, ketika orang tua memang tidak memiliki kelekatan yang baik dengan anak atau rata-rata anak itu bisa muncul seperti ini. Ibu itu cerewet, makanya saya tidak terlalu betah diam di rumah atau saya tidak terlalu suka di rumah. Nah, ketika kondisi tidak nyaman seperti itu, maka akhirnya tadi anak lebih bergaul pada teman dan tidak bisa memilih teman mana yang baik, teman mana yang bawa yang kepada hal yang positif atau pada hal yang negatif. Nah, akhirnya muncullah kenakalan-kenakalan tertentu tersebut. Kemudian ada penelitian lain yang dilakukan Sarafuddin dan Jumanto tentang peran ibu dalam pendidikan keluarga. Nah, di sini menunjukkan bahwa ibu mampu mendampingi pendidikan anak-anak dengan maksimal saat mendapatkan dukungan yang positif dari suaminya. Dukungan positif dari penelitian ini banyak. Ada dukungan yang berupa kecukupan misalnya materi atau dukungan mendampingi anak dalam proses sekolahnya dan lain sebagainya. Jadi pada intinya semuanya tadi lingkaran besar atau yang memayungi keluarga itu semuanya secara keseluruhan adalah sosok ayah. Makanya walaupun kita berbicara hari ibu, saya tetap menyampaikan pasti ada peran ayah di dalam sana. Nah, tapi kalau bahasanya saya biasanya seperti ini. Ibu yang bahagia akan membuat anak-anaknya bahagia. Ketika ibu dan anak-anaknya bahagia, maka ayahnya akan menjadi bahagia. Tapi untuk membuat ayah bahagia atau untuk membuat suatu keluarga itu bahagia, maka harus ada dukungan yang positif. Karena tidak akan terjadi hal positif kalau dukungannya negatif. Misalnya pengasuhan diserahkan kepada ibu semua, ayah tidak mau tahu urusan pengasuhan. Datang-datang ke rumah makanan harus sudah siap dan lain sebagainya, anak harus sudah rapi, wangi dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi tidak mudah untuk menjadi ibu yang full time, apalagi kalau tanpa pembantu seperti itu. Ya mungkin seperti kata Pak Sarip tadi, tidak tahu bagaimana sih perempuan atau seorang ibu dalam memanajemen waktu dan dirinya. Itu ya memang hal yang luar biasa karena tadi hanya ibulah yang punya 4 tangan dalam kehidupannya. Nah, 2 penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang kemudian berperilaku negatif memang cenderung kurang dekat dalam hubungan pada keluarganya. Sehingga untuk maksimalkan peran ibu dalam keluarga, maka sosok ayah juga sangat penting. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bapak Syarifuddin tadi, peran ibu yang tidak bisa digantikan. Ibu sosok yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang harus kita taati atau pada siapa kita harus berbakti? Ibu itu disebutkan 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat adalah ayah. Kenapa? Ya pasti ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. 3 hal yang mungkin di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa hal yang melelahkan, hal yang menyakitkan, hal yang mungkin tidak bisa dirasakan atau dialami oleh seorang laki-laki atau seorang ayah, tapi seorang ayah atau seorang suami
itu bisa mendampingi dengan memberikan semangat yang positif. Hamil itu hal yang banyak orang yang luar biasa untuk berjuang dalam memberikan keturunan kepada suaminya. Tidak mudah, tanyalah kepada, jika Anda adalah para bapak-bapak, silahkan tanya kepada istri-istri Anda bagaimana rasanya ketika mereka hamil. Dan kalau melahirkan tidak usah ditanya bagaimana sakitnya seorang ibu ketika memperjuangkan kelahiran anaknya. Dan ketika menyusui, betapa luar biasanya ibu yang harus hidup atau yang harus on time di 24 jam. Sudah lelah dengan hamil 9 bulan, melewati rasa sakit yang luar biasa untuk melahirkan, kemudian harus lanjut untuk menyusui siang dan malam, tergantung misalnya anaknya. Ada anak yang memang pintar, nyusunya jam jarang bangun malam, tapi nyusunya misalnya mau tidur, bangun sekali, tidur lagi. Ada juga yang memang mungkin ibunya harus terjaga sepanjang malam dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Bagaimana perjuangan ibu di situ yang tidak bisa kita gantikan atau tidak bisa perannya diganti oleh ayah seperti itu. Kemudian ibu mampu melakukan berbagai hal dalam satu waktu seperti sebuah keajaiban. Coba aja, kalau misalnya bapak-bapak ingin, silahkan dicoba. Apakah bisa melakukan kalau istilahnya itu multitasking ya? Itu multitasking. Bagaimana ibu bisa mencuci, memasak sambil misalnya memakami anaknya dalam satu waktu. Dalam beberapa kesempatan ketika saya sampaikan itu, para bapak-bapak tertawa dan berkata, sulit Bu, saya juga tidak bisa untuk fokus dalam berbagai hal. Jadi kayaknya memang apa yang diberikan kepada para perempuan atau para ibu itu seperti sebuah keajaiban. Kemampuan hebat yang menjadi sumber kekuatan bagi para ibu. Kadang ibu bisa melakukan 10 hal dalam satu keadaan seperti itu. Ibu bisa sambil mencuci, mengepel, menyapu, memasak, dan lain sebagainya di satu waktu, dan segalanya itu bisa selesai dengan dalam waktu yang sama. Itu luar biasa. Peranan ibu dalam keluarga. Lebih dari ini ya, cuman saya sampaikan yang mungkin ada hampir 15 peran. Ibu sebagai manajer keluarga, pendidik, perawat, chef atau koki ya, pelindung, teladan, motivator, manajer keuangan, dokter, sahabat, juru bicara, konselor, konsultan. Ibu menerima jasa untuk sebagai penasehat apapun, ahli gizi, dan yang terakhir yang akan merangkul semuanya, ibu adalah superhero. Kan mungkin para pahlawan-pahlawan yang ada di luar sana tidak sehebat ibu, tidak seajaib apa yang Allah anugerahkan kepada sosok ibu. Oke, di tangan para ibu, sejarah suatu bangsa bisa berubah, dan dalam pengasuhan ibu hebat akan lahir generasi-generasi hebat juga. Ketika Anda dewasa, Anda akan tahu Anda adalah produk orang tua yang seperti apa. Tapi pesan saya, ketika memang saat Anda kecil, Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman, yang membuat Anda luka, atau yang membuat mental ada trauma di dalam hidup Anda dan mental Anda memiliki masalah, maka ketika Anda menjadi seorang ibu, teruslah belajar untuk memperbaiki semuanya agar anak-anak Anda tidak merasakan apa yang dirasakan Anda saat dulu. Jadi jangan sampai orang tua saya juga dulu gitu kok, saya sekarang jadi orang yang berhasil. Ingat, ada istilahnya luka pengasuhan. Jadi luka pengasuhan adalah ada sesuatu yang sangat menyakitkan di masa Anda dulu kecil, dan ketika Anda dewasa, Anda sudah berkeluarga, hal itu masih terngiang-ngiang atau masih Anda ingat. Itu namanya pengasuhan. Hal yang membuat kondisi traumatis dalam diri kita. Nah, di dalam luka pengasuhan itu kadang ada orang yang tidak mampu
untuk merelakan atau melarutkan luka itu hingga menjadi seperti batu yang mengganjal bahwa itu hal yang tidak nyaman seperti itu. Dan akhirnya ketika anak-anaknya sudah dewasa atau sudah ketika Anda sudah berkeluarga dan Anda sudah punya anak atau anak Anda sudah dewasa seperti Anda dulu, Anda memperlakukan hal yang sama. Jadi jangan sampai Anda bersikap sebagaimana pengasuhan dulu, tapi Anda tahu bahwa pengasuhan itu salah. Yang terakhir adalah tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun Anda sudah menjadi orang tua hari ini, walaupun Anda sudah jadi ibu, sudah jadi ayah hari ini, Anda tetaplah manusia biasa yang juga pernah melakukan salah. Dan seandainya Anda salah, Anda merasa pernah melakukan kekhilafan kepada anak-anak Anda, maka segeralah minta maaf. Dan seandainya pengasuhan Anda salah atau anak-anak Anda hari ini punya masalah, dalam artian mungkin tadi kenakalan remaja dan lain sebagainya, maka silakan perbaiki itu dengan memulai dengan kata maaf, maafkan ibu atau maafkan ayah karena pernah melakukan salah dan ayo perbaiki bersama-sama. Ya mungkin itu saja. Kita tidak bisa menggambarkan ibu dengan banyak hal atau banyak kalimat karena memang tidak akan terlukis, tidak akan tergambar apa yang sudah ibu lakukan untuk Anda semua ataupun siapapun perempuan yang sudah menjadi ibu pasti tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah diberikan ibu dari sejak kecil sampai kita saat ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator.